Hai ladies, kembali lagi di seputar kesehatan by LM_channel. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat-sehat ya. Baik, untuk tema kita kali ini yaitu yuk pilih kontrasepsi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube LM Channel dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa update video-video seputar kesehatan lainnya di sini. Oke, langsung saja kita ke materi. Check it out. Apa itu kontrasepsi? Jadi, kontrasepsi adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan atau menunda kehamilan. Cara memilih kontrasepsi yang tepat penting untuk diketahui bila Anda dan pasangan ingin menunda kehamilan. Tak hanya untuk mencegah kehamilan saja ladies, tetapi ada alat kontrasepsi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual. Kemudian, ada banyak sekali alat kontrasepsi yang bisa Anda gunakan. Tetapi sebelum itu, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis alat kontrasepsi tersebut. Dengan demikian, Anda bisa menentukan pilihan kontrasepsi sesuai keinginan Anda dan juga pasangan. Di video kali ini, yang akan kita bahas ada 7 jenis kontrasepsi. Di antaranya yang sering Anda dengar yaitu pil KB, suntik KB, metode kalender, kondom, IUD atau spiral, KB implan, dan juga suhu basal. Pada masing-masing kontrasepsi ini, nanti akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya ya. Hai ladies, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pil KB. Ayo, siapa yang belum tahu? Tentunya istilah pil KB ini sudah sangat familiar ya di telinga kalian. Kemudian, Anda bisa mendapatkan pil KB ini di apotik-apotik terdekat bagi Anda yang sudah biasa mengonsumsi pil KB, dan untuk pengguna awal agar datang terlebih dahulu ke bidan terdekat atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan diajarkan cara mengkonsumsi yang benar. Kemudian, kita masuk di pembahasan kontrasepsi yang kedua, yaitu suntik KB. Gimana? Sudah ada yang pernah menggunakan suntik KB? Untuk suntik KB ini, cara kerjanya hampir sama dengan pil KB, yaitu sama-sama jenis kontrasepsi hormonal. Hanya saja untuk tekniknya melalui suntikan, dan dengan suntik KB ini hanya perlu dilakukan 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi tidak perlu mengingat setiap hari ya ladies. Kemudian, suntik KB ini tidak bisa dilakukan sendiri. Anda harus datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk suntik KB ini, dan nanti Anda akan diberikan jadwal selanjutnya setiap kali tindakan. Kemudian, yang ketiga adalah metode kalender. KB kalender adalah metode kontrasepsi alami yang dilakukan suami istri untuk mencegah kehamilan. Dalam hal ini, suami istri harus saling kerjasama, yaitu dengan tidak melakukan hubungan seksual selama masa subur. KB kalender cenderung aman karena tidak menggunakan obat-obatan. Namun, metode ini tidak melindungi dari resiko infeksi menular seksual. Saat menggunakan metode ini, perempuan harus mencatat kapan siklus menstruasi yang mereka jalani, dan dijadikan sebagai penghitungan masa subur di siklus berikutnya. Lalu bagaimana cara mengetahui masa subur? Pada beberapa wanita, ovulasi atau masa subur terjadi pada hari ke-10 hingga 16 sebelum memasuki siklus menstruasi berikutnya. Tetapi hal ini hanya berlaku bagi wanita dengan siklus menstruasi normal, yaitu 28 hari atau sampai dengan 35 hari. Jadi waktu tersebut bisa digarisbawahi untuk tidak melakukan hubungan seksual atau seksual dengan kontrasepsi kondom.
Lanjut dengan kontrasepsi kondom. Untuk metode kontrasepsi ini tentunya sudah sangat familiar ya ladies, karena kondom ini banyak sekali terjual di minimarket terdekat. Untuk kondom sendiri merupakan alat kontrasepsi yang selain berfungsi untuk mencegah kehamilan, tetapi juga untuk mencegah penularan penyakit menular seksual. Akan tetapi, masih banyak sekali tingkat kegagalan kontrasepsi ini. Hal tersebut dikarenakan kondom tidak digunakan secara baik dan benar. Maka dari itu, perlu dipastikan terlebih dahulu cara penggunaan kondom apakah sudah benar atau belum. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kondom. Yang pertama, periksa terlebih dahulu tanggal kadaluarsa. Kemudian yang kedua, pastikan kondom tidak rusak atau robek sebelum digunakan untuk mencegah kebocoran saat digunakan. Yang terakhir, gunakan kondom dengan 1 kali pemakaian saja. Kemudian, kontrasepsi IUD atau intrauterine device. KB IUD atau masyarakat biasa menyebutnya dengan spiral, merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang cara kerjanya adalah dengan alat yang berbentuk T dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Untuk alatnya sendiri, Anda bisa perhatikan di sini ya ladies. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan cara menghalangi sel sperma masuk ke dalam saluran antara rahim dengan indung telur atau tuba falopi. Hal inilah yang membuat sel sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur untuk pembuahan. Kemudian yang saya rekomendasikan dari kontrasepsi ini adalah kontrasepsi ini tidak bersifat hormonal sehingga tidak mengganggu kesuburan Anda. Jadi, kapanpun Anda ingin program hamil, hanya dengan melepasnya saja sudah kembali ke kesuburan normal Anda. Selanjutnya yaitu KB implan atau KB susuk. Apa itu KB implan? Ada yang sudah tahu? KB implan merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang bersifat hormonal untuk mencegah kehamilan. Kemudian, untuk alatnya sendiri berbentuk tabung plastik fleksibel yang di dalamnya berisi hormon dan ditanamkan dalam kulit lengan atas. Untuk lama kerjanya yaitu kurang lebih 3 tahun. Hormon ini bekerja dengan cara mencegah ovulasi atau pelepasan sel telur saat masa subur pada wanita. Kemudian, untuk hormon progestin yang dilepaskan oleh implan ini juga akan menebalkan lendir sekitar serviks atau leher rahim sehingga sperma sukar untuk masuk dan tidak terjadi pembuahan. Jadi kontrasepsi ini direkomendasikan bagi Anda yang ingin ber-KB jangka panjang ya. Gimana? Kira-kira ladies sudah ada yang tertarik? Jika tertarik langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu suhu basal. Untuk metode suhu basal ini erat kaitannya dengan pembahasan masa subur. Pada suhu tubuh normal biasanya 35,5 sampai dengan 36 derajat Celcius. Sedangkan pada masa ovulasi suhu tubuh wanita naik 5 sampai 1 derajat Celcius yang artinya Anda sedang mengalami masa subur di sini. Jadi sampai di sini sudah paham apa yang harus Anda lakukan? Ya, betul sekali. Anda harus menghindari berhubungan seksual untuk mencegah kehamilan, atau bisa juga hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Suhu basal akan efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten. Suhu tubuh basal dipantau dan dicatat selama beberapa bulan berturut-turut dan dianggap akurat apabila terdeteksi pada saat masa subur. Baik ladies, mungkin cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya tunggu komentarnya untuk perbaikan di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe LM_channel. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.